Hai semuanya, balik lagi sama saya Maya Rahma. Kali ini saya pengen membuat sebuah video series yang merupakan rangkaian dari kursus public speaking gratis bersama Maya Rahma. Akan ada 5 video atau 5 pertemuan, jadi pastikan kamu nonton semuanya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Intinya, saya bikin video series ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kamu tentang public speaking ya. Jadi untuk nambah ilmu tentang public speaking dasar, nanti bisa kamu aplikasikan dan improvisasi sesuai dengan kebutuhan jabatan atau mungkin profesi kamu. At least dalam video kursus ini kamu tahu dulu dasarnya seperti apa. Nah, tadi saya udah mention akan ada 5 video, di mana video pertama kali ini kita akan bahas tentang nervous yang sangat berhubungan sekali sama public speaking ya. Lalu bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nanti di pertemuan kedua kita akan bahas tentang bagaimana untuk mempersiapkan materi. Karena public speaking yang baik adalah ketika kamu bisa mempersiapkannya dengan baik pula. Lalu yang ketiga kita akan bedah soal mengolah teknik vokal. Dan video yang keempat nanti kita akan belajar tentang body language ya, segala sesuatu tentang visual ketika kita melakukan public speaking. Dan terakhir, yang kelima nanti kita akan bahas tentang komunikatif interaktif. Baiklah, kita langsung saja mulai video pertama ini. Dalam pembahasan pertama kita akan bedah tentang nervous dan juga bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi sebelum kita ke sana, kita ulas dulu nih. Sebenarnya kenapa sih kita harus belajar public speaking? Well, ada thousands of reasons ya kenapa kita harus belajar public speaking, dan saya yakin dengan kamu menonton video ini kamu juga udah tahu banget nih kalau public speaking itu sangat penting untuk masa depan kita supaya karir kita bisa makin meningkat atau mungkin apa yang kita kerjakan akan semakin sukses. Coba yuk sebentar kita bedah kenapa sih wajib banget kita untuk belajar public speaking. Aku udah ngumpulin at least 4 alasan nih kenapa kita harus belajar public speaking. Pertama, untuk personal branding. Karena people, they judge us by the way we speak. Artinya apa? Orang-orang di luar sana akan menilai kita dari cara kita berbicara. Mungkin kalau kita pakai baju yang rapi, berdandan yang cantik dan ganteng, kita bisa ya mencuri 1-2 detik perhatian orang-orang terhadap kita. Tapi setelah itu apa? Kita harus berinteraksi sama mereka. Dan interaksi itu maksudnya apa? Kita harus berbicara dengan mereka. Kita harus menyampaikan ide kita. Dan cara kita berbicara itu adalah momen di mana mereka benar-benar menilai kita. Kalau cara bicara kita pelenyak-pelenyek ya, dalam arti kita gemeter, terus kita nggak yakin, suara kita kecil, sepintar apapun kita, mereka nggak akan memiliki impresi yang baik tentang kita. Tapi kalau kita datang dengan cara bicara yang percaya diri, yang yakin, dengan volume yang pas, ketika menyampaikan ide, maka mereka akan memiliki impresi yang baik tentang kita. So, kita harus belajar public speaking. Dan public speaking, cara berbicara, itu adalah sesuatu yang earn ya. Kamu bisa masuk ke butik dan juga salon ya kan, dalam waktu 2 mungkin 3 jam kamu keluar langsung cantik. Tapi kalau cara berbicara ini harus kita latih tiap hari agar bagus. So itulah kenapa kita harus belajar cara berbicara yang baik. Yang kedua, ternyata berdasarkan survei, perusahaan itu untuk posisi-posisi tertentu lebih mempertimbangkan kemampuan communication skills dan juga critical thinking skills dari seorang kandidat ya, daripada major atau background pendidikannya. Jadi misalnya untuk posisi sales, nggak perlu nih orang yang backgroundnya marketing atau sales yang ditempatkan di posisi ini. Tapi mungkin ada yang dari teknik, dari ekonomi lain misalnya, atau dari komunikasi, ternyata kemampuan komunikasinya lebih baik, dia akan lebih dipilih daripada orang dengan background tetapi tidak memiliki communication skill yang baik. Dan sebenarnya ketika kamu juga bersaing sama kandidat lain untuk job tertentu, kemampuan public speaking yang baik dan juga critical thinking yang baik ini akan menjadi nilai plus buat kamu. Jadi kamu lebih stand out daripada kandidat lainnya. Selanjutnya, public speaking skills ini juga dibutuhkan semakin kita meningkat karirnya. Dari mungkin staff, officer, kemudian kita lanjut lagi ke manager, lalu kita lanjut lagi ke GM, sampai ke direksi, itu akan semakin tinggi posisi kita akan semakin membutuhkan kemampuan public speaking. So, kita juga pasti pengen kan punya karir yang seperti itu, jadi dipersiapkan dari sekarang public speakingnya, sehingga nanti kalau udah on top, kita udah nggak kaget lagi untuk memberikan speech misalnya ketika diminta saat kita menjadi seorang pemimpin. Dan selain itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita juga harus menginspirasi staff kita. Caranya seperti apa? Ya caranya dengan berbicara dengan mereka di dalam rapat, di dalam sebuah forum. Makanya kita harus menguasai kemampuan public speaking skills itu. Dan yang paling penting, public speaking juga dibutuhkan untuk membuat sebuah perubahan. Jadi semua perubahan yang ada di muka bumi ini diawali dari 1 atau 2 orang mungkin yang berhasil mempresentasikan idenya kepada
segerumulan orang. Jadi semuanya setuju dan mau melakukan perubahan. So, kalau kamu care sama sesuatu dan kamu mau membuat perubahan yang lebih baik di sana, kamu juga harus menguasai kemampuan public speaking. And above all, pastinya dengan menguasai public speaking, kita juga akan membuka pintu-pintu opportunity yang mungkin tidak pernah kita bayangkan akan datang ke hidup kita. Jadi, nggak ada alasan lagi ya, harus bisa public speaking, harus bisa, dan semua orang bisa. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa public speaking itu sama seperti life skill lainnya ya, kayak berenang, atau main sepeda, naik motor, naik mobil, semua bisa karena dilatih. Oke, sekarang semua udah semangat ya belajar public speakingnya, jadi langsung aja kita bahas, apa sih itu public speaking? Jadi, public speaking itu bukan cuma sekedar ngomong di depan publik doang ya, tapi public speaking itu adalah sebuah proses komunikasi di mana kita tuh punya message, punya pesan yang ingin kita deliver atau kita sampaikan ke penonton. Nah, supaya pesan itu tersampaikan dengan efektif, dengan baik, kita harus melakukannya dengan teknik-teknik tertentu agar penonton mau dengerin dan dia benar-benar mendapatkan message-nya dengan clear. Untuk itu wajib banget buat kita untuk mempelajari tekniknya seperti apa supaya penyampaian pesannya efektif. Dan ketika kita berbicara tentang public speaking, satu hal yang tidak pernah lepas ya, penyakit bawaan public speaking itu adalah nervous atau stage fright, demam panggung. Jadi kadang-kadang sebelum kita berbicara ya, jangankan sebelum berbicaranya, kadang-kadang ketika kita dikasih tahu sebulan yang lalu kita harus berbicara, kita udah nervousnya dari sebulan yang lalu nih. Sebenarnya nervous yang kita rasakan itu adalah hal yang normal ya, karena kita peduli nih akan sesuatu. Jadi ini pertanda baik. Ketika kita nggak peduli ya kan disuruh ngomong, terus kita nggak nervous, artinya bodo amat apa aja nanti yang gue lakuin, gak usah yang terbaik gitu. Nah ketika ada rasa nervous itu artinya kita punya willingness untuk memberikan yang terbaik, which is good. Nah tapi nervous ini kalau tidak kita kendalikan akan menghancurkan performance kita nanti. So kita harus make them under control. Kita harus dapat mengendalikan nervous kita supaya kita bisa perform dengan baik. Terus kalau kamu merasakan nervous, nggak apa-apa, ini adalah hal yang sangat normal. Bahkan berdasarkan survei, ini 3 dari 4 orang di dunia ini merasakan yang namanya pre-speech anxiety atau ketakutan ketika mau berbicara di depan umum. Jadi ini adalah hal biasa. Ya, nggak usah terlalu overthinking kayak, aduh kalau nervous tuh aku berarti nggak bakat ya untuk ngomong. Enggak, semua orang mengalaminya. Even an expert. Mereka juga mengalami deg-degan dulu gitu sebelum mau tampil. Selanjutnya kita akan membahas sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita lagi nervous. Jadi biasanya nervous ini awalnya itu adalah negative thoughts. Jadi manusia itu takut banget yang namanya rejection. Kita punya fear of rejection. Kita takut dijudge sama audience. Kita takut audience ini akan ngata-ngatain kita kalau kita melakukan kesalahan. Nah, hal-hal seperti itu ya, pikiran negatif kalau terus memutar di otak kita, maka tubuh kita akan merespon. Wah, ini sedang dalam keadaan darurat ya, gitu. Jadi secara otomatis tubuh ini akan mengeluarkan hormon-hormon pertahanan ya, hormon stres lah gitu, yaitu hormon kortisol dan adrenalin. Fungsinya untuk apa? Dia untuk membantu kita siap melawan nih. Jadi kalau kita mau dikejar anjing misalnya, itu kan kita juga mengirimkan sinyal ke otak kalau ini dalam keadaan bahaya nih, maka akan dilepaskanlah hormon kortisol dan juga hormon adrenalin ini supaya mempersiapkan kita untuk melawan. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Otot-otot kita dipersiapkan nih. Jadi aliran darah itu lebih banyak ke otot-otot ya, untuk dipersiapkan melawan. Tapi dengan persiapan tersebut ada fungsi-fungsi tubuh yang menurun pada saat itu. Jadi misalnya pencernaan, jangan terlalu banyak mencerna dulu deh, kita siap dulu nih untuk melawan. Selain itu apa lagi? Fungsi otak kita juga akan menurun ketika kita lagi nervous karena semuanya fokus di otot untuk melawan. Sehingga ketika kita lagi merasa nervous, kita nggak bisa berpikir dengan jernih. Otak kita nggak bisa maksimum memikirkan apa yang mau disampaikan. Sehingga kejadian lah misalnya ada orang yang udah di depan, kemudian udah ngomong sepatah dua patah kata, tapi dia nervous dan tidak bisa mengendalikan nervousnya, akhirnya dia bener-bener nggak tahu, ngeblank mau ngomong apa. Akhirnya kabur gitu, nggak mau ngomong, atau nangis misalnya anak kecil gitu ya. Nah itulah yang terjadi dengan tubuh kita ketika kita nervous. Apa tadi yang terjadi? Kemampuan berpikir kita menurun kalau kita dalam keadaan stres atau nervous. Jadi kunci utama public speaking itu adalah kan kita bisa nih merangkai kata di otak kita lalu mengeluarkannya lewat mulut ya. Nah jadi kita sangat membutuhkan otak kita untuk berpikir gitu. So untuk mendapatkan public speaking atau performance public speaking yang baik, kita harus membuat otak kita bekerja maksimal. Caranya dengan apa? Menurunkan stres kita. Ya,
Jadi kita harus mengendalikan nervous ini supaya otak kita bisa kerja dengan maksimal. Jadi public speaking itu sebenarnya kunci awalnya adalah guys, tenang, calm down. Nah, selanjutnya kita akan bahas gimana sih cara mengendalikan nervous ini. Jadi tadi kita udah pernah mention ya, kalau nervous itu diawali dari negative thoughts. Jadi salah satu nih step pertama yang harus kita lakukan supaya kita nggak nervous adalah mengubah cara berpikir kita dari negative thoughts menjadi positive thoughts. Ini saya sambil lihat tablet ya. Ini tuh ada beberapa negative thoughts ya, 4 negative thoughts yang biasanya muncul pikiran negatif ini di kepala orang yang akan ngomong di depan atau melakukan public speaking. Yang pertama, pasti kita pernah banget kepikiran, aduh jangan saya deh yang ngelakuinnya, orang lain aja. I wish I didn't have to give a speech, itu ya yang biasanya muncul di kepala kita. Lalu kita berpikir, soalnya saya bukan a good public speaker, saya orang biasa aja, mending yang lain deh yang lebih jago. Nah, selanjutnya kita juga suka berpikiran, I'm always nervous kalau mau ngomong di depan, jadi jangan saya please. Lalu kita juga kepikiran bahwa, kayaknya nggak akan ada nih yang tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, pikiran-pikiran negatif tersebut akan membuat kita nervous kan. Nah, langkah awalnya tadi kita ubah ke positive thoughts. Jadi kalau kamu punya pemikiran, jangan saya deh, salah. Kamu berpikirnya malah, ini adalah kesempatan yang mahal ya. Public speaking itu kita mungkin bisa latihan di rumah, di depan kaca, di depan hewan peliharaan kita, tapi rasanya akan berbeda. Ketika kita ngomong di depan publik beneran, kita akan merasakan nerves-nya tadi dan kita akan berupaya untuk mengendalikan hal tersebut. Jadi kalau ada kesempatan untuk ngomong di depan, kamu harus grab that opportunity. Ambil opportunity-nya untuk sebagai latihan kamu supaya jadi lebih baik. Lalu kamu juga kalau kepikiran I'm not a good public speaker, hey, semua orang, even an expert in public speaking, mereka juga dulu adalah orang yang tidak terlalu bisa ngomong juga kok. Nggak langsung bagus, mereka juga ada prosesnya. Nah, kalau kamu mau sebagus mereka, kamu harus mau menjalani prosesnya mulai dari sekarang. Jadi jalani prosesnya, nanti kamu akan baik seperti mereka kemampuan public speaking-nya ya. Lalu kalau kamu berpikir, aduh saya nervous mulu nih kalau mau ngomong di depan, ya iya sama, semua orang di muka bumi ini juga mengalami nervous yang sama. Tapi kalau orang lain bisa cope dengan nervousnya, kenapa kita enggak? Kalau orang bisa overcome nervousnya, kenapa kita enggak? Kita pasti bisa. Lalu kalau kita berpikir, nggak ada yang akan tertarik deh sama apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ini dia kuncinya. Makanya kita harus analisis audiensnya. Kalau kita sudah persiapkan dengan baik, maka kita harus datang dengan vibes yang baik bahwa materi yang udah kita sampaikan ini berguna buat audiensnya. Kalau kita datang dengan, aduh ini kayaknya nggak berguna nih buat audiensnya, maka vibes buruk itu akan menyebar ke audiens dan audiens juga jadi nggak peduli. Tapi kalau kita bawa dengan keyakinan, hey dengerin, ini adalah hal yang sangat penting untuk kamu, maka audiens juga akan tersihir dan mau dengerin. Gitu ya guys, kurang lebih ubahlah negative thoughts kamu menjadi positive thoughts. Jadi intinya positive thinking dulu di awal untuk meredakan nervous atau kegugupan kamu. Lalu apalagi, yang paling penting nih saya juga pengen sampaikan, forgive yourself. Mungkin kadang-kadang ya orang yang nggak bisa ngomong di depan atau udah nggak mau lagi ngomong di depan itu tuh punya trauma. Trauma seperti apa? Mungkin dia dulu pernah diketawain ngomong di depan. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan yang cukup fatal dan karena sesuatu tersebut dia nggak mau ngomong lagi. Nah, jika kamu pernah mengalami pengalaman yang seperti itu, tidak perlu khawatir. Justru kalau kamu sudah melakukan kesalahan-kesalahan, itu artinya kamu bisa belajar banyak dari situ dan menjadi lebih baik lagi. So, forgive yourself. Kalau kamu pernah melakukan kesalahan, nggak perlu berhenti di situ, jangan berhenti di situ, tapi terus maju, terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Sama seperti ketika kita lagi perform misalnya, kalau kita punya 1 jam untuk perform nih, lalu di 5 menit awal kita ngelakuin kesalahan, terus kita mikirin terus, aduh parah banget tadi salah nih, aduh parah banget di depan salah, maka kita akan nggak bisa fokus ya ke belakangnya, fokus kita jadi menurun karena kita kepikiran yang di depan, akhirnya a whole performance kacau. Nah, kalau kita memaafkan diri kita di depan nih, baru 5 menit nih, oke tadi salah, jangan salah lagi, kita langsung fokus 100% ke 55 menit di belakang, maka 55 menitnya masih selamat nih. So, penting banget untuk menerapkan forgive yourself dalam public speaking. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, maafkan saat itu juga, dan lanjutin lagi. Karena kalau kepikiran, semuanya bisa berantakan. Itu tadi langkah awal yang harus kita lakukan untuk mengendalikan nervous kita. Lalu coba diingat-ingat lagi. Nervous itu kan ada reaksi fisiknya ya. Kayak apa nih? Kalau kamu biasanya kalau lagi nervous suka kayak gimana?
Kalau saya sih biasanya suka gemeter ya, lalu jantung tuh berdebar sampai kayaknya mau keluar gitu dari tempatnya. Atau kadang-kadang bisa pusing, bisa lemes. Ada juga yang sampai muntah, nggak tahan gitu ya. Macam-macam deh pokoknya kalau nervous ini sudah terjadi sama kita. Nah, maka dari itu karena ada reaksi fisiknya, ini juga kita harus ada counter secara fisik juga. Jadi bukan cuma berpikir positif, tapi kita juga harus melakukan sesuatu secara fisik supaya mengurangi efek fisik dari nervous tersebut. Nah, cara counternya secara fisik ini ada beberapa langkah, diantaranya yang pertama kamu bisa tarik nafas yang dalam. Ya, itu sangat membantu untuk memelankan detak jantung kamu yang sangat berdebar-debar. Kalau kamu ngerasa, aduh gimana nih, udah tarik nafas, belum nggak bisa juga, ya mungkin tarik nafasnya salah. Kamu tenang dulu, duduk ya kan, atau berdiri juga bisa. Kamu tenangkan diri kamu, jangan banyak bergerak, lalu tarik nafas pelan-pelan yang dalam ya. Jadi tarik nafas yang dalam, pastikan semua paru-paru kamu penuh ya dengan udara, tahan 1 detik, lalu buang pelan-pelan. Lakukan itu 5-7 kali, seharusnya itu bisa membuat kamu lebih tenang, asal dilakukannya dengan benar, nggak sambil aduh nggak bisa, jangan kayak gitu, tapi kamu tenang dulu, jangan banyak bergerak, tarik nafas yang dalam, lalu buang. Nah itu seharusnya bisa menurunkan detak jantungnya ya. Nah kalau belum hilang juga, ini yang kedua, kamu bisa minum air putih, atau mungkin minum minuman kesukaan kamu, tapi jangan kebanyakan ya, nanti beser pas kamu lagi perform. Itu juga bisa meningkatkan mood ya, karena ada hormon-hormon kebahagiaan ketika kita minum minuman favorit kita. Itu bisa langsung nge-boost mood kita. Selanjutnya kita juga bisa menenangkan diri dengan berdoa, karena menggantungkan masalah kita kepada kekuatan yang lebih besar dari kita, itu somehow bisa membuat kita lebih tenang. Ya, jadi bisa dicoba berdoa dulu sebelum perform biar lancar semuanya. Selanjutnya kalau masih gemeter juga, kita bisa berbicara atau minta semangat dari orang yang kita sayangi. Misalnya bapak, ibu, kakak, adik, pacar, suami, istri, siapapun itu yang kita biasanya kalau ngomong sama dia bisa tenang dan bisa siap untuk menghadapi apapun. Itu juga sangat ampuh ya untuk menghilangkan nervous ini. Jadi ada sebuah contoh, misalnya Apriani Rahayu, atlet badminton favorit kita semua, sebelum dia tanding, dia katanya selalu nelpon bapaknya ya, supaya tenang dan siap untuk tanding. Jadi bisa kamu coba juga tuh. Nah kalau semuanya udah dilakukan tapi gemeternya masih ada, nervousnya masih ada ya, kadang-kadang kita udah berusaha untuk calm down, udah menenangkan diri, udah tarik nafas, udah minum, udah mencoba tenang gitu, tapi tetap aja tangan kita masih shaky gitu kan, masih agak gemeter. Nah ketika itu terjadi, lakukanlah strategi yang biasanya dilakukan sama teman-teman saya ketika lagi siaran di televisi nih, yaitu fake it until you make it. Jadi teman-teman saya ya, presenter TV, kalau lagi countdown untuk siaran 3, 2, 1 itu biasanya masih gemeter, tapi ya udah mereka tetap lakuin aja. Lakukan dengan berani selama 10 detik, nanti setelah itu kamu akan beradaptasi sendiri. Jadi nggak apa-apa, tangan bergetar, lakuin aja dulu. Nanti lama-lama kita akan fokus, akan change fokus ke materi kita, ke audiensnya, sehingga kita lupain sama nervousnya. Akhirnya bisa berjalan dengan baik. Itu adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengendalikan nervous kita. Kita ulangi lagi ya dari awal. Pertama, dari mengubah negative thoughts ke positive thoughts atau berpikir positif. Lalu setelah itu memaafkan diri kita kalau kita melakukan kesalahan, sehingga kalau kita lagi di depan panggung dan kita salah, kita nggak overwhelmed sama nervous dan tetap masih bisa perform dengan baik ya. Lalu counter fisiknya juga lakukanlah tarik nafas yang dalam ya, minum minuman favorit kita, berbicara atau minta semangat dari orang yang tersayang. Dan kalau memang semuanya tidak works ya, lakukan dengan takut ya, fake it until you make it. Nah dari semua step-step tersebut kan panjang nih ya stepnya. Sebenarnya ada satu step sih, satu step shortcut yang membuat kamu dari nervous jadi tiba-tiba tenang. Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Jadi biasanya teman-teman, kita nervous itu karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Kita takut nih audiens akan menilai kita. Kita takut kita akan melakukan kesalahan. Kita takut kita akan ditolak sama audiens. Semuanya karena kita terlalu fokus tentang kita, dan kita, akhirnya kita punya negative thoughts tadi, ya kan? Nah sebenarnya gampang banget, ada satu cara supaya kita langsung gak nervous nih, yaitu dengan change our focus.
dari fokus ke diri sendiri jadi fokus ke audiens dan materinya. Maksudnya seperti apa? Ya kalau expert ya disuruh ngomong, dia udah nggak mikirin lagi nanti audiens mikir apa ya tentang saya, udah nggak mikirin. Tapi yang dipikirin sama mereka adalah bagaimana saya menyusun materi, message saya dengan baik sehingga audiens saya bisa mengerti hal tersebut. Ketika kita sibuk memikirkan materi dan juga audiensnya, kita akan lupa sama diri kita sendiri. Sehingga nggak ada waktu tuh untuk nervous. Karena kita nggak ada waktu untuk memiliki negative thoughts tadi. Karena kita terlalu sibuk untuk mikirin materinya dan bagaimana cara delivernya supaya audiensnya bisa mengerti apa yang mau kita sampaikan. Nah itu dia cara mengendalikan nervous. Panjang ya pembahasannya, tapi ini memang harus benar-benar firm untuk menjadi fondasi awal kita supaya kita bisa tenang dan bisa perform public speaking dengan baik nantinya. Berikutnya sedikit pembahasan terakhir di video ini, aku juga pengen membahas sedikit tentang kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri dan nervous ini saling berkaitan. Semakin tinggi kepercayaan diri kita, maka nervousnya biasanya akan semakin turun. Jadi penting rasanya untuk kita membuild atau membangun kepercayaan diri itu sendiri. Jadi kepercayaan diri secara umum itu adalah keyakinan kita untuk sukses melakukan sesuatu. Tapi dalam public speaking ini lebih deep ya. Ada dua bagian nih, ada self-confidence, ada self-esteem kalau dalam public speaking. Yang pertama kita bahas dulu self-esteem. Self-esteem itu apa? Bagaimana kita melihat diri kita. Kalau kita merasa kita adalah orang yang paling jelek, orang yang paling bodoh, orang yang paling nggak bisa apa-apa dibandingkan orang lain, apalagi dibandingkan audiens kita tidak akan pernah bisa perform dengan baik. Jadi kalau kamu ada di sebuah forum nih, mau itu kerjaan kamu atau mungkin di kelas kamu nih, kamu mahasiswa atau siswa gitu, kamu merasa jadi orang yang paling bodoh nih di sini, percaya sama saya, ketika kamu berdiri di depan audiens yang kamu merasa mereka lebih pintar dari kamu gak akan pernah bisa berbicara dengan baik. Karena kenapa? Karena pikiran kamu terintimidasi. Jadi first thing first, ketika kita ngomongin kepercayaan diri, self-esteem kamu harus bagus dulu. Kalau kamu mau ngomong di depan orang, kamu harus yakin dulu kalau diri kamu nggak lebih jelek dari orang yang lagi nonton kamu. Jadi self-esteem yang baik itu adalah kita tidak merasa lebih rendah dari orang lain dan kita juga tidak merasa super dari orang lain, tapi kita percaya bahwa kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena semua manusia dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya lebih suka nyebutnya bukan kekurangan ya, tapi keunikan masing-masing. Jadi nggak ada alasan untuk kita memiliki pikiran bahwa kita lebih jelek daripada orang lain. Sebenarnya tuh manusia tuh punya yang namanya inferiority complex, atau kita selalu merasa lebih jelek dari orang lain. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, somehow deep down inside dalam pikiran kita gitu, kita selalu merasa nggak lebih baik daripada orang lain. Itu adalah inferiority complex dan semua orang memiliki hal tersebut. Nah, tapi kalau kita mengikuti pikiran itu, nanti akan mengganggu kita secara psikologi nih. Kalau kita ngomong di depan audiens dan kita ngerasa, aduh, enggak deh nih, kayaknya mereka lebih pinter deh, ngapain ya gue ngomong di sini? Nah, nggak akan bisa. Jadi kita harus merasa kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita punya keunikan kita sendiri. Dan percayalah, ketika kamu diminta untuk ngomong di depan, artinya ada sesuatu yang kamu lebih pahami dibanding audiensnya. Jadi nggak perlu khawatir. Misalnya ini sering terjadi nih ya, kalau self-esteem-nya kacau, performance-nya bisa kacau juga. Misalnya mahasiswa nih, dia presentasiin skripsinya di depan profesor-profesor, ya kan? Di depan pengujinya yang profesor yang mungkin dia ngerasa lebih pintar dari dia. Akhirnya ketika presentasi dia ngerasa, aduh grogi gitu ya, karena takut salah ngomong dan lain sebagainya. Padahal yang dia bicarakan adalah skripsinya dia. Orang yang paling tahu di muka bumi ini tentang skripsinya dia, ya dia sendiri. Profesor itu nggak terlalu ngerti, ya kan? So, kalau kamu dapat kesempatan untuk ngomong di depan orang yang lebih pintar, coba dicek dulu. Pasti ketika kamu diminta untuk ngomong di depan, ada sesuatu yang kamu lebih paham dibandingkan dengan audiensnya sepintar apapun itu. Jadi no need untuk ngerasa inferior atau ngerasa anxious ngomong di depan mereka. So, pertahankan self-esteem ini dengan baik ya, karena turun dikit, ya terintimidasi dikit sama audiensnya, kita akan nggak bagus juga performance-nya. Nah, setelah self-esteem ini, barulah kita punya yang namanya self-confidence. Self-confidence itu dalam public speaking kita yakin bahwa kita akan bisa berbicara dengan baik nih pada kesempatan tersebut. Nah, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan keyakinan kita bahwa kita akan sukses membawakan message tertentu dalam kegiatan public speaking ini? Caranya ada 3. Yang pertama adalah
persiapan. Jadi se-expert apapun orang, kalau langsung ngomong di depan tanpa persiapan, biasanya dia grogi juga pasti. Ya, nggak percaya diri juga. Gimana seseorang tuh bisa firm, bisa percaya diri karena dia tahu dengan betul apa yang akan dia omongin. Jadi untuk membangun kepercayaan diri, satu, kita harus persiapan. Kedua, kita latihan. Setelah mempersiapkan materinya, kita harus latihan. Jadi dilatih nih ngomongnya, supaya kita sudah menapaki kira-kira kalimat apa yang akan kita sampaikan, nanti ketika ngomong akan lebih lancar. Nah, satu lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri, kita butuh jam terbang. Jadi semakin sering kita perform, kita akan semakin bisa mengantisipasi kira-kira apa yang akan terjadi gitu ketika kita ngomong di depan. Sehingga kita udah makin familiar dengan situasinya seperti apa, jadi kita akan semakin yakin, nanti ngomong di depan cuman kayak gini-gini aja kok, pasti bisa lah, udah sering aku. Nah, jadi semakin sering akan semakin tenang kamu dan akan semakin percaya diri juga kalau kamu akan menyelesaikan tugas itu dengan baik. Dan sama mungkin kalau dibawa ke kegiatan sehari-hari, misalnya kita belajar nyetir nih, mungkin di hari pertama kita gemeter ya, tegang banget itu, tapi semakin sering kita lakuin, semakin kita nyetir tiap hari, semakin kita yakin bahwa kita akan bisa bawa kendaraan apapun itu dengan baik dan gak akan nabrak. Jadi seperti itu ya guys ya, untuk mendapat kepercayaan diri yang baik dalam public speaking, kamu harus memiliki self-esteem yang baik, preparation, latihan, dan memperbanyak pengalaman sehingga jam terbang kamu makin banyak dan kamu makin santai nanti ke depannya untuk ngomong di depan publik. Oke, di video ini pembahasan kita udah banyak ya, mulai dari apa itu public speaking, kenapa penting banget untuk dipelajari. Kita juga udah membedah nervous dan kita juga udah membedah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking. Jadi tolong diresapi dulu ya materi kali ini. Semoga benar-benar bisa menambah hasanah ilmu pengetahuannya dan semoga cukup praktikal ya untuk kamu aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan lanjutkan pembelajarannya dengan persiapan materi di pertemuan kedua. Nantikan ya, dan jangan lupa buat yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya nanti kalau ada video keduanya kamu bisa langsung nonton. Alright guys, thank you so much udah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.